Makam Bos Rokok Rejo Pentung, Sumiran Kaso Diwirjo, terletak di Komplek Padepokan Rejo Sewu, sebuah situs megah yang berada di kawasan wisata Pantai Popoh, Kecamatan Besuki, Tulungagung, Jawa Timur. Jadi di sini ada satu tempat ritual untuk menghormati Nyi Roro Kidul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiro di The Wiro Channel. Oke, kali ini kita akan mengeksplor sebuah lokasi Padepokan Rejo Sewu. Rejo Sewu adalah tempat di mana peristirahatan terakhir dari Bos Rokok Rejo Pentung yang legendaris. Oke teman-teman, kita berada tepat di depan sebuah patung arca. Di sebuah arca yang mengelilingi bangunan dari Padepokan Rejo Sewu, teman-teman ya. Wow, sangat luas sekali. Dan sepertinya di dalam juga menjadi tempat wisata religius juga, dan tempat untuk warga sekitar bersantai, teman-teman. Kita lihat ada adik-adik yang pulang dari ngaji. Jadi tempat-tempat ini memang sangat enak sekali, teman-teman ya. Dengan begitu banyak arca-arca, patung-patung yang ada di sini ya. Jadi arca di sini ini logo dari ini ada lari, sih. Pulang dari apa? Ngaji kayaknya ya. Jadi logo dari Rokok Rejo Pentung ya, yang sangat terkenal sekali pada tahun 90-an, teman-teman. Jadi Padepokan Rejo Sewu itu dibangun pada tahun 1993, teman-teman ya. Dan di atas lahan seluas 3 hektar. Padepokan Rejo Sewu merupakan kompleks yang unik dan megah. Dan di dalamnya terdapat 3000 kurang 1, teman-teman, arca atau patung yang ada di sini. Dan ada satu patung emas besar yang menjadi ikon utama tempat ini. Ya, bisa kita lihat dari sana. Nanti kita akan mendekat agar lebih jelas patung terbesar yang keemasan ini, teman-teman ya. Wow, istimewa sekali. Jadi patung-patung ini adalah patung Dwara Pala, teman-teman, penjaga gerbang. Dan memang di sini tuh tidak ada yang menjaga. Konon ceritanya penjaga dari makam Bos Rokok terbesar di Tulungagung ini pada zamannya adalah arca-arca gaib, penjaga gaib yang menunggu lokasi ini. Jadi beliau meninggal tahun 1997, teman-teman. Dan ketika itu produksi atau usaha rokok ini produksinya menurun, jadi seperti mengalami kebangkrutan, dan mirisnya tidak ada yang meneruskan, teman-teman ya. Informasi yang saya dapat seperti itu, teman-teman. Sayang sekali, teman-teman ya. Oke, kita lanjut eksplorasi lokasi ini. Wow, keren sekali, teman-teman. Wes, megah sekali, teman-teman ya. Bisa dibayangkan bagaimana cara membangunnya dengan patung-patung atau arca yang seperti ini. Banyak, teman-teman. 3000 kurang 1, teman-teman, yang ada di sini. Lokasi ini terletak di Desa Besuki, teman. Desa Besuki, Tulungagung, Jawa Timur. Sangat dekat sekali dengan wisata Pantai Popoh, teman. Di kiri ini lebat banget, teman-teman ya. Apa namanya?
vegetasi alami dari luar sih, area luar sih. Jadi dan ini sampai seperti ini ya. Nggak tahu ini ada penjaganya apa enggak ya. Tadi aku cari-cari nggak ada sih. Jadi singkat cerita dari profil bos rokok ya. Jadi bos rokok ini bernama Sumiran Karso Diwiryo. Karso Diwiryo ya, lahir pada tanggal 9 September 1921 teman-teman. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana teman-teman ya. Wah, sederhana sekali. Dan beliau bekerja sebagai pembantu rumah tangga saat kecil. Dan dia memulai usahanya itu bikin rokok klopot teman-teman. Tahu klopot teman-teman ya? Klopot yang dari kulit jagung. Wah, ada sapam teman-teman. Ada sapam teman-teman. Ini baru pada tahun 1949 beliau mendirikan pabrik rokok Cap Rejo Pentung yang sangat legendaris di era tahun 90-an. Karyawannya aja sampai 4.500-an. Wah, jadi sangat besar sekali teman-teman ya. Di sini harum banget ya, harum bau kenangan teman-teman. Wah, jadi tidak tahu kenapa. Menurut informasi sih nggak ada yang meneruskan, tapi kita nggak tahu ya kenapa pabrik rokok sebesar ini dan menjadi salah satu orang terkaya di Tulungagung. Jadi di sini ada satu tempat ritual untuk menghormati Nyi Roro Kidul. Jadi kalian harus ikutin terus dan pastikan subscribe. Untuk menghormati Nyi Roro Kidul teman-teman ya. Oke, kita langsung aja di tempat di depan kita. Karena memang di area sini adalah area dari pesisir pantai Kidul teman-teman ya. Dan kita lihat bekasnya teman-teman ya. Permisi. Jadi ini adalah tempat dari ritual untuk berdoa ya gitu teman. Seperti itu, dan itu ada kayak ada pengunjung yang datang ke sini. Seperti itu teman-teman. Wah, itu pemandangan dari atas ini ya. Dan wow, ngeri sekali teman-teman. Jadi sampingnya adalah sebuah makam umum ya teman-teman ya. Makam warga sekitar. Oke, lanjut teman-teman. Wah, pisang apa ini? Pisang kok merah kayak gini ya? Wih, pisang merah. Teman-teman ada yang tahu nggak pisang apa ini? Wih, keren banget, bisa ungu. Ungu teman-teman. Wih. Ya teman ya. Di lokasinya seperti itu. Dan makamnya betul di dalam sana teman-teman ya. Namun terkunci, jadi kita nggak bisa masuk. Jadi di dalam sana itu ada makamnya di sana. Iya suci teman, kita nggak bisa masuk teman. Jadi tempat makamnya di dalam sana dan terkunci. Ada Pak Sapam teman-teman. Keren. Keren sih. Itu ada pengunjung yang lain. Jadi di sini juga ramai-ramai dikunjungin orang ya. Ada yang
apa istilahnya, ada yang bercerita di sini juga buat berdoa, kayak seperti mengalap berkah gitu teman-teman ya. Dan yang pastinya lokasi ini dihormati oleh warga sekitar. Jadi seperti itu. Di sana itu adalah makamnya. Cuma kita nggak bisa masuk karena dikunci teman-teman ya, nggak bisa masuk. Jadi ya sekitaran ini dipercaya adalah sang penjaga gaib di lokasi ini teman-teman. Keren sekali teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita coba di sana tuh bangunan apa teman ya. Oke. Ini bisa dibuka nggak? Kayaknya bisa sih tadi. Kita buka. Waduh, berat sekali. Wah. Kita bisa buka sama. Kita tutup lagi teman-teman. Oke. Oh, dari samping kelihatan teman ya, itu ya benar-benar makamnya teman-teman ya. Wah, dari samping sini teman-teman. Itu makamnya, ada 2 makam teman-teman. Bisa jadi itu suami istri teman-teman ya, makamnya ya. Wah, keren teman-teman. Sorry teman-teman nggak bisa masuk karena juga nggak ada orang untuk izin. Mungkin kalau ada orang penjaganya bisa izin, bisa masuk. Wah, keren tuh teman-teman makamnya teman. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Mewah teman. Wah, untuk biasanya mewah teman. Aduh, sorry ya kalau nggak bisa kelihatan, tapi di sini aku kelihatan banget. Itu mewah banget, serba warna emas teman-teman, Gucci. Wah, payung, peninggalan klasik banget zaman kerajaan teman-teman ya. Sayang banget. Aduh, sayang banget teman-teman kita nggak bisa masuk. Nggak ada yang jaga. Kalau ada yang jaga kita mungkin izin. Wah, keren, serius. Makamnya keren banget sih. Wah, sayang banget ya. Gak apa-apa lah. Di rezeki kita segitu. Oke, kita lanjut ke bangunan sebelah. Apa sih? Bisa dimasuki apa enggak? Kalau enggak ya udahlah. Oke, lanjut. Oke. Kotak tok, teman-teman. Kotak aja nih, teman-teman. Gak ada akses masuknya, teman-teman. Oh my god. Ini sepertinya itu, teman-teman. Apa? Sarang walet. Jadi pintunya cuma satu itu, dan itu ada lubang-lubang untuk walet masuk. Jadi memang nggak bisa masuk teman. Sarang walet teman-teman. Nah itu kan. Jadi bangunan ini adalah sarang walet menurutku sih. Lihat pintunya cuma satu, area sini aja. Oh iya benar. Oke. Seperti itu perjalanan kita di makam bos besar rokok Tulungagung, Cap Rejo Pentung. Pesan yang dapat saya ambil ya, jadi seseorang yang sederhana, bukan siapa-siapa, yang mulai dari kecil udah bekerja sebagai pembantu, punya keinginan kuat untuk menjadi pengusaha, diawali dengan usaha yang kecil menjadi sangat besar, di titik jayanya itu tahun 90-an dengan memiliki karyawan 4.500. Istimewa, dari bukan siapa-siapa menjadi seorang terkaya di kota Tulungagung pada zamannya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan sengaja maupun tidak. Jadi untuk teman-teman dukung saya terus dan ikutin terus Tim Wiro Channel agar channel ini berkembang teman-teman ya. Dan ini masih areanya sih sebenarnya, cuma di sana itu ada pakai buat musola atau perpustakaan. Oke, see you next time. Akan lanjut di petualangan berikutnya teman-teman ya. Bye bye.